Selamat datang kembali. Pernah nggak sih Anda merasa kayak dunia luar itu berisik banget? Setiap hari, kayaknya. Iya kan? Notifikasi nggak berhenti, berita di mana-mana, tuntutan kerja. Rasanya ketenangan batin kita tuh digempur terus-terusan. Hmm, Nah, hari ini kita mau coba gali sebuah buku yang usianya udah lebih dari 100 tahun. Judulnya Above Life's Turmoil dari James Allen. buku klasik. Betul. Dan di dalamnya ada ide yang menurut saya cukup radikal. Gimana kalau semua gejolak di luar sana itu, sebenarnya nggak punya kuasa sama sekali atas kita. Misi kita hari ini adalah membongkar resep Allen ini dan lihat masih relevan nggak sih di zaman sekarang yang serba kacau ini. Misi yang menarik. Karena Ellen itu, dia nggak basa-basi. Langsung di awal dia bilang, kita tidak bisa mengubah hal-hal eksternal. Tapi kita bisa mengubah hal-hal internal. Tepat. Dan ini bukan cuma kalimat motivasi biasa ya. Ini fondasi dari semua pemikirannya. Dia kayak ngajak kita, udah berhenti coba kendalikan dunia. Mulai kendalikan satu-satunya hal yang benar-benar bisa kamu kendalikan. Pikiran kita sendiri. Betul. Dari sini kita akan lihat gimana ide ini mengubah cara kita memandang kebahagiaan, kesadaran, bahkan godaan sekalipun. Oke, kita mulai dari yang pertama, kebahagiaan. Menurut Allen, kayaknya kita semua salah alamat. Kita cari kebahagiaan di luar, dari pencapaian, validasi orang lain, barang-barang. Iya. Padahal kata dia kebahagiaan sejati itu justru hasil dari mempertahankan watak yang manis dan tidak berubah. Gampangnya, kebahagiaan itu cuma produk sampingan dari karakter yang baik. Nah, ini poin krusial banget. Dia mengeluarkan konsep ini dari konteks agama loh. Dia bilang, siapapun, nggak peduli keyakinannya apa, kalau hidupnya penuh pikiran, katakanlah, kekerasan atau kebencian. Dia secara harfiah sedang menambah jumlah penderitaan di dunia. Sebaliknya, orang yang konsisten baik hati, dia sedang menambah jumlah kebahagiaan kolektif kita. Jadi ini soal kontribusi energi kita setiap saat. Nah ini dia nih, ada satu kutipan yang waktu saya baca, saya langsung tunggu dulu. Ellen bilang, lingkungan seseorang tidak pernah menentangnya. Lingkungan itu ada untuk membantunya. Ya, kalimat yang itu. Ini kedengarannya gimana ya? Agak naif kan? Gimana dengan orang yang lahir di situasi yang sangat sulit? Kemiskinan, diskriminasi. Mengatakan lingkungan itu ada untuk membantumu, rasanya bisa jadi nggak berempati banget. Saya setuju. Kalau dibaca sekilas, kalimat itu bisa disalahpahami banget. Tapi Ellen itu bukan sedang menyangkal adanya penderitaan. Yang dia maksud itu, dari sudut pandang pertumbuhan jiwa, kesulitan eksternal itu fungsinya kayak alat di gym. Oh, oke. Tak suka pas ngangkatnya. Tapi justru beban itulah yang mutlak diperlukan untuk membangun otot. Jadi kita salah fokus selama ini. Bisa dibilang gitu. Menurutnya, kesalahan kita adalah menyalahkan bebannya. Padahal seharusnya kita fokus pakai beban itu untuk jadi lebih kuat. Jadi kesulitan itu, kata dia, adalah kondisi yang sangat diperlukan untuk kita menemukan kelemahan di dalam diri kita dan ya memperbaikinya. Oke, saya mulai nangkep. Jadi ini soal pergeseran perspektif total. Bukan lagi saya menderita karena situasi ini, tapi situasi ini lagi nunjukin saya di mana letak kelemahan saya biar saya bisa tumbuh. Tepat sekali. Ini yang bikin dia menyebut mengeluh dan menyalahkan itu sebagai penyakit pikiran. Karena pas kita mengeluh, kita menyerahkan semua kekuatan kita ke keadaan. Kita jadi korban pasif gitu. Butuh keceriaan kita. Dan keceriaan ini bukan senyum palsu ya, tapi ketenangan yang datang dari pemahaman bahwa kita pegang kendali atas reaksi kita. Seperti yang dia tulis, Anda dapat mengubah segala sesuatu di sekitar Anda jika Anda mau mengubah diri Anda sendiri. Reformasi sejati itu, katanya, dimulai dari kedamaian pikiran. Oke, tapi untuk bisa melihat setiap kesulitan sebagai alat gym, kita butuh level kesadaran yang tinggi banget. Harus bisa jaga jarak dari emosi sesaat. Ini kayaknya nyambung ke ide besar Ellen berikutnya, soal manusia fana versus manusia abadi. Dengar kata abadi, pikiran saya langsung ke, kehidupan setelah mati. Tapi kayaknya bukan itu maksudnya kan? Sama sekali bukan. Bagi Ellen, keabadian itu bisa dialami di sini dan saat ini. Oh, gimana tuh? Ini bukan soal rentang waktu, tapi soal kualitas kesadaran. Keabadian itu adalah keadaan kesadaran yang jernih, di mana kita bisa melihat semua sensasi tubuh,
emosi, peristiwa hidup, itu sebagai sesuatu yang datang dan pergi. Fana. Jadi kita nggak lagi mengidentifikasi diri kita dengan semua itu? Persis. Ini beda banget sama apa yang dia sebut kegigihan atau persistence, keinginan kita supaya momen indah bertahan selamanya dan momen buruk cepat-cepat lewat. Nah, itu kan keinginan semua orang. Justru keinginan untuk bertahan itu, menurut Ellen, adalah kematian spiritual. Karena itu mengikat kita pada roller coaster duniawi yang pasti naik turun. Dia punya analogi bagus. Apa tuh? Manusia fana itu kayak orang yang ikut parade panjang. Dia kebawa arus, gak bisa lihat depan belakang, emosinya naik turun ikut irama parade. Oke. Sedangkan manusia abadi adalah orang yang sadar, terus dia melangkah keluar dari barisan parade itu. Dia berdiri di pinggir jalan, ngamatin seluruh prosesi dengan tenang, tanpa terseret arusnya. Dia jadi saksi, bukan peserta pasif. Saya coba pakai contoh modern ya. Mungkin kayak waktu kita doom scrolling di media sosial. Manusia fana itu yang ikut hanyut dalam amarah, iri, cemas dari setiap postingan yang lewat. Iya, bisa banget. Kita merasa semua itu bagian dari diri kita. Nah, manusia abadi itu yang bisa naruh ponselnya, ambil napas dan sadar, oh, ini cuma parade informasi dan emosi di layar. Ini bukan diriku yang sejati. Kesadaran untuk bisa melangkah keluar itu kali ya. Contoh yang sempurna. Dia juga pakai analogi lain, tentang mimpi. Manusia fana itu pemimpi yang nggak sadar dia lagi mimpi. Dia pikir monster yang ngejar dia itu nyata. Benar. Manusia abadi itu orang yang di tengah mimpi itu tiba-tiba sadar, loh, ini kan cuma mimpi. Saat itu juga rasa takutnya hilang. Dia punya pengetahuan tentang dua keadaan. Keadaan mimpi, yang fana, dan keadaan sadar, yang abadi. Makanya dia punya kendali penuh. Ini semua teorinya hebat ya, tapi pertanyaan praktisnya, gimana caranya? Bagaimana kita bangun dari mimpi atau keluar dari parade itu? Alan bilang jalannya lewat penaklukan diri. Jujur istilah ini kedengerannya agak Ekstrim? ekstrim dan menakutkan. Seolah kita harus menghancurkan kepribadian kita, jadi pasif. Apa kita harus jadi orang yang nggak punya keinginan sama sekali gitu? Itu kesalahpahaman yang sangat umum, dan Allen sudah menduganya. Penaklukan diri versinya itu bukan memusnahkan kepribadian, justru sebaliknya. Ini proses membersihkan dan menghancurkan semua elemen negatif di jiwa kita. Oke, D-nya jadi praktis. Dia bagi kualitas manusia jadi 2. Pertama, 10 elemen tidak berharga penghasil kesedihan. Yang membentuk diri egois kita? Nafsu, kebencian, ketamakan, egoisme, kesombongan, kebanggaan, dan seterusnya. Betul. Lalu di sisi lain ada 10 kualitas ilahi yang membentuk si manusia abadi. Isinya kemurnian, kesabaran, kerendahan hati, pengorbanan diri, kepercayaan diri. Welas asih dan cinta. Jadi proses menaklukkan diri itu artinya secara sadar dan aktif setiap hari memilih untuk meninggalkan sifat-sifat dari daftar pertama dan melatih sifat-sifat dari daftar kedua. Jadi ini bukan sekedar filosofi tapi semacam checklist moral praktis ya. Seolah-olah Allen ngasih kita peta. Ini jalan ke penderitaan dan ini jalan ke kedamaian. Ini mengubah ide abstrak jadi sesuatu yang bisa kita evaluasi setiap hari. Persis, kayak metode Marie Kondo tapi untuk jiwa. Kita lihat sifat kita, misalnya iri hati. Terus kita tanya, apakah sifat ini memicu penderitaan? Kalau iya ya kita lepaskan. Tujuannya supaya ada ruang untuk sifat yang memicu kedamaian sejati. Menarik. Dan perbedaannya itu harus banget. Allen nggak bilang kita harus meninggalkan kenikmatan, tapi nafsu akan kenikmatan. Bukan meninggalkan cinta. Tapi keinginan egois untuk dicintai. Tepat. Ini soal pemurnian motif di balik semua yang kita lakukan. Oke. Kalau kita bicara soal menaklukkan sifat-sifat buruk ini, pasti ada hubungannya sama godaan. Biasanya kan kita lihat godaan itu sebagai musuh ya, sesuatu dari luar yang harus dihindari. Tapi dari kutipan yang ada, kayaknya Ellen punya pandangan yang beda banget soal ini. Sangat beda. Dia melihat godaan itu bukan musuh, tapi semacam alat ukur yang penting banget. Dia bagi perjalanan jiwa manusia jadi 3 tahap. 3 tahap? Pertama, tahap hewani, di mana kita hidup cuma buat kepuasan indera. Kedua, tahap ganda. Ini tahap di mana kebanyakan dari kita ada. Kita terombang-ambing antara sisi hewani dan sisi luhur kita. Kadang baik, kadang jatuh lagi. Nah, di tahap inilah godaan memainkan peran utamanya.
Ini arena pertarungan, tempat kita jatuh dan bangkit lagi. Dan tahap ketiga adalah tahap pengetahuan, di mana seseorang sudah berhasil naik di atas itu semua dan menemukan kedamaian. Kuncinya, kita nggak bisa melompati tahap 2 itu. Nggak bisa. Dan menurut Ellen, banyak orang kejebak di tahap 2 karena 2 delusi besar. Pertama, keyakinan bahwa godaan datang dari luar. Kedua, keyakinan bahwa mereka digoda karena kebaikan mereka. Wah, ini menarik. Jadi kita sering mikir, oh kue coklat itu menggoda saya, atau lingkuran kerja toksik ini yang bikin saya jadi pemarah. Iya kan? Dan delusi kedua, saya kan orang baik. Kenapa sih ujiannya berat banget? Ellen membalik total 2 gagasan itu. Dia membaliknya 180 derajat. Kebenarannya, menurut Ellen, pertama, semua godaan datang dari dalam. Kedua, seseorang digoda bukan karena kebaikannya, tapi karena kelemahan atau ketidakmurnian yang masih ada di dalam dirinya. Oh, objek di luar kue. Coklat, uang, pujian, itu cuma pemicu. Penyebab sejatinya adalah hasrat yang sudah ada di dalam diri kita. Kebaikan sejati, katanya, justru menghancurkan godaan. Kalau nggak ada apapun di dalam diri Anda yang beresonansi dengan godaan itu, ya godaan itu nggak punya kekuatan apa-apa. Jadi, kalau ada kue coklat di meja dan saya tergoda, masalahnya bukan di kue itu, tapi pada kail kerakusan yang udah ada di dalam saya. Kue itu cuma narik kailnya. Benar. Kalau saya nggak punya kail itu, kue itu ya cuma objek biasa aja. Wah, ini pembalikan tanggung jawab yang luar biasa. Artinya kita nggak bisa lagi nyalahin apapun di luar diri kita. Tepat sekali. Makanya godaan itu fungsinya kayak alat diagnostik. Kayak lampu cek engine di mobil. Salahnya, tapi dia nunjukin ada masalah di mesin. Godaan nunjukin ke kita di mana letak dosa dan ketidaktahuan kita. Orang yang karakternya jujur, kata Allen, nggak bisa digoda untuk mencuri. Orang yang seleranya murni nggak bisa digoda oleh kerakusan. Saya jadi ingat kemarin waktu kejebak macet total dan langsung marah-marah nyalain semua pengemudi lain. Menurut kacamata Allen, kemarahan saya itu bukan karena macetnya. Tapi karena kail, ketidaksabaran, dan arogansi yang emang udah ada di dalam diri saya. Macet itu cuma nunjukin dengan jelas. Aduh, kena deh. Dan itulah manfaatnya. Tanpa godaan kayak kemacetan itu, kita mungkin nggak sadar kita punya kail ketidaksabaran. Kita akan terus mikir kita orang yang sabar. Jadi, dengan memahami dan menaklukkan godaan, kita bisa tumbuh lebih kuat. Oke, jadi setelah kita bedah semua ini, apa artinya? Kita mulai dari perasaan kewalahan sama dunia luar, dan Ellen membawa kita ke sebuah perjalanan ke dalam diri. Betul. Mulai dari nemuin kebahagiaan dari dalam, mencapai kesadaran abadi dengan berhenti mengidentifikasi diri sama pasang surut kehidupan, terus memurnikan karakter lewat checklist penaklukan diri itu, dan terakhir melihat godaan sebagai guru. Benang merahnya jelas banget. Kekuatan untuk berubah, untuk nemuin kedamaian, dan untuk bertumbuh itu sepenuhnya ada di genggaman kita. Gejolak dunia di luar sana, seperti yang dia bilang, memang nggak bisa dihindari. Tapi, gangguan pikiran dapat kita atasi. Persis, ini pesan pemberdayaan yang radikal, yang mengembalikan semua tanggung jawab dan kekuatan ke tangan kita sendiri. Kita bukan korban, kita adalah arsitek dari dunia batin kita. Sebagai penutup, kami mau meninggalkan Anda dengan satu pemikiran. Ellen nulis buku ini tahun 1909, di dunia yang sangat beda. Tapi pesannya untuk secara kritis memeriksa pikiran kita sendiri rasanya lebih relevan dari sebelumnya. Di dunia modern, kita yang dibanjiri informasi dan opini eksternal, kita sangat terlatih untuk mengkritik orang lain, sistem, ideologi. Kita jago nemuin kesalahan di luar. Pertanyaannya adalah, gimana jadinya kalau kita mengalahkan lensa kritis yang tajam itu, seperti saran Ellen, dengan ketegasan penuh, kepada diri sendiri? Pikiran, kebiasaan, atau reaksi otomatis apa yang bisa Anda periksa hari ini dengan menggunakan prinsip-prinsip tadi?